Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahratul Miska dengan NIM 15036210012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang telah saya kerjakan tentang Project Based Learning sebagai model pembelajaran di dalam kelas. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penugasan strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Oke, baik. Di sini yang pertama saya sudah menyiapkan KD-nya, saya sudah menetapkan KD-nya, yaitu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Lalu konten yang ada dalam mata pelajaran ini, yaitu pada mata pelajaran ini peserta didik akan mempelajari tentang karakteristik dan spesifikasi kayu pada konstruksi bangunan, di mana peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, mengkategorikan, menentukan, menganalisis, dan menilai konstruksi bangunan kayu berdasarkan spesifikasi dan karakteristiknya. Lalu peserta didik akan diberikan tugas akhir yang harus dikumpulkan dalam bentuk laporan yang akan dikerjakan secara berkelompok mengenai analisis konstruksi bangunan kayu yang sesuai berdasarkan spesifikasi dan karakteristiknya. Lalu hasil laporan yang telah selesai dikerjakan akan dipresentasikan di depan kelas bersama dengan teman kelompoknya. Oke, jadi di sini model yang saya pilih adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kenapa saya memilih Project Based Learning? Jadi berdasarkan KD yang telah saya tetapkan, model pembelajaran Project Based Learning ini sangat cocok untuk digunakan. Karena materi yang akan diajarkan berbentuk teori, sehingga akan sangat membosankan apabila hanya guru saja yang menjelaskan tanpa adanya reaksi timbal balik antara guru dan siswa. Contohnya itu seperti metode ceramah. Jadi pada proses pembelajaran berlangsung, nantinya guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, di mana para siswa akan diberikan suatu masalah yang harus mereka selesaikan bersama-sama dengan kelompoknya. Di sini, siswa dituntut untuk mengembangkan cara berpikir kritisnya dan bagaimana mereka memecahkan suatu masalah yang telah diberikan sehingga para siswa akan terbiasa untuk tampil di depan kelas serta melatih public speaking mereka. Baik, di sini saya akan memberikan pengertian sedikit tentang model pembelajaran Project Based Learning. Jadi, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini merupakan sebuah model pembelajaran dengan pendekatan yang memberikan peluang kepada para siswa untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan pengetahuannya melalui kegiatan penyelesaian masalah atau problem solving. Ini menurut Wahyu tahun 2016. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini memiliki ciri di mana setiap anggota kelompok akan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan suatu masalah. Karena pada dasarnya model pembelajaran project-based learning ini berfokus pada kreativitas berpikir, problem solving, serta interaksi antara pelajar yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan pengetahuan yang baru. Sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator yang merancang kegiatan dan sumber belajar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada para siswa untuk tercapainya proses pembelajaran yang bermakna. Lalu pada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini tidak hanya fokus pada hasilnya saja, melainkan lebih menekankan pada proses bagaimana cara siswa dalam memecahkan masalah yang telah diberikan. Ini menurut Farihatun tahun 2019. Dan hal ini akan memberikan pengalaman baru kepada setiap siswa sehingga mereka bisa berperan aktif dalam penyelesaian tugasnya, di mana tugasnya tadi berbentuk proyek. Lalu di sini selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya itu terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan akhir. Nah, di kegiatan pendahuluan itu sebelum masuk ke materi, guru itu harus memberikan pernyataan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata dilanjutkan dengan penelusuran yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya itu atau kegiatan pendahuluan guru juga bisa memberikan pretest sebelum
pembelajaran tentang materi yang hari ini akan diajarkan itu dimulai. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu bisa berupa menyusun desain perencanaan proyek. Nah, penyusunan desain proyek ini bersifat kolaboratif. Jadi, kerjasama antara guru dan peserta didik ini sangat dibutuhkan. Pada desain ini itu biasanya akan memuat sejumlah poin, misalnya aturan bagaimana cara mengerjakannya, terus kapan dikumpulkannya, dan sebagainya. Lalu akan membuat jadwal aktivitas. Nah, setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, itu dilanjutkan dengan menyusun jadwal aktivitas. Nah, contohnya itu seperti kapan nih timelinenya dikerjainnya itu dari mulai kapan sampai kapan, terus deadline-nya itu kapan, apakah itu 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, atau semacamnya. Lalu menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek. Lalu ada juga pemberian bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan uh, untuk mengerjakan proyek ini. Jadi peserta didik bisa melakukan bimbingan kepada guru jika ada yang tidak dipahami. Lalu selanjutnya itu ada melakukan monitor pada perkembangan peserta didik. Jadi selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru ini harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Jadi kegiatan monitor ini bisa dilakukan menggunakan rubrik atau alat perekam atau bagaimana itu bisa saja. Lalu selanjutnya itu masih di kegiatan inti, itu menguji hasil kinerja peserta didik. Jadi tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugasnya akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Jadi hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Bisa juga sebagai evaluasi untuk gurunya. Lalu yang selanjutnya itu masuk ke kegiatan akhir. Di kegiatan akhir ini biasanya adanya pengevaluasian atau memberikan kesimpulan. Guru dan murid itu sama-sama memberikan kesimpulan. Jadi evaluasi pengalaman ini berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Dan pada tahap ini guru bisa melakukan diskusi ringan antara peserta didik dengan pengalaman selama mengerjakan proyeknya. Jadi guru ini bisa bertanya, mungkin ada kesulitan dalam pengerjaan proyek atau uh, apakah proyek kalian berhasil atau gimana? Apakah ada hambatan ataukah ada hal yang menyenangkan di dalam selama pengerjaan proyek ini? Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada keuntungan model pembelajaran project based learning. Nah, yang pertama itu di sini bisa memotivasi siswa untuk terlibat langsung di dalam pembelajaran, sehingga siswa akan memahami materi yang akan diberikan oleh guru berdasarkan pengalaman belajarnya. Nah, jadi siswa ini pembelajaran project based learning ini akan memberikan motivasi kepada siswa karena siswa ini akan terlibat langsung dalam proses pengerjaan proyeknya. Jadi diharapkan siswa itu untuk lebih aktif di dalam kelas. Lalu selanjutnya itu siswa berbaur dengan lingkungannya, memperhatikan dunia nyata, serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Jadi jika dulu itu banyak yang guru hanya model pembelajaran itu hanya guru yang ceramah, sedangkan siswanya itu pasif, jadi ini kebalikannya. Jadi siswa diharapkan untuk lebih aktif dan juga siswa harus bisa berbaur dengan lingkungannya untuk memperhatikan dunia nyata. Lalu yang ketiga itu mendorong siswa untuk dapat memecahkan masalah kompleks terkait mata pelajaran yang sudah diberikan. Karena ini adalah project based learning, jadi uh, metode ini itu akan mendorong siswa untuk dapat memecahkan sebuah masalah dan diharapkan siswa itu mempunyai uh, critical thinking yang bagus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.